Kami mulai ya Ustaz. Ya, na'am, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah nikmatnya tidak bisa terhitung satu demi satu, nikmat iman, ilmu maupun nikmat amal soleh. Salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyakum. Untuk itu marilah kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah taala dan kita simak dengan baik ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Asdi. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ilamu rahimakumullah. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluhu atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat Islam wa sunnah, sehingga kita hingga detik ini kita masih diberi nikmat kebaikan-kebaikan, termasuk adanya kita di majelis ilmu walaupun secara virtual. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, merahmati kita, serta mengampuni dosa-dosa kita. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu bab taubati. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdorin niyah. Ya, ini sudah selesai ya. Dan kita masuk pada bab yang baru, bab yang kedua, yaitu bab taubat. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Di sini
bisa dilihat di kitabnya. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha thalathatu syurut. Kata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dambin. Taubat itu wajib bagi setiap dosa, setiap maksiat. Apabila maksiat itu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, tidak terkait dengan la tata'allaqu bihaqqi adamin, tidak terkait dengan hak manusia, falaha thalathatu syurut. Maka taubatnya itu harus memenuhi 3 syarat. Ya, jadi harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyuqaliya 'anil ma'siyah. Jadi dia harus melepas diri, harus meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. Ya. Dan orang-orang yang apabila fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya, menzalimi dirinya, ya, kemudian mereka mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, ya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Jadi walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Ya, maka Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan istighfar tanpa meninggalkan maksiat, maka itu taubatnya pendusta. Kemudian ayyandima ala fi'liha. Jadi dia menyesali. Jadi dia menyesal. Menyesali perbuatannya. Yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Ya, jadi penyesalan ini akan memberikan tekad, ya, tekad kemauan kepada pelakunya, ya, untuk meninggalkan masa lalunya yang buruk. Ya, jadi ketika taubat, ya, tidak disertai dengan penyesalan, maka ini tidak memenuhi syarat. Jadi dia harus menyesal. Jangan sampai hatinya itu masih menikmati. Jadi tidak ada penyesalan, tapi yang ada malah masih terbayang-bayang dengan kenikmatan dosa yang pernah dia buat. Nah, maka ini taubatnya tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang pertama itu dia harus melepaskan diri, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua itu dia menyesali. Ya, jadi dia menyesali perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Kemudian bahwa tobat juga jangan ada
azam atau tekad dalam dirinya untuk kembali kepada masa lalunya yang buruk. Maka syarat tobat itu ya hendaklah dia berkemauan keras. Dia punya azam, punya tekad untuk tidak lagi ya la ya'uda alla ya'uda ilaiha abada. Jadi tidak lagi kembali kepada masa lalunya yang buruk itu selama-lamanya. Jadi dia punya tekad yang kuat, berazam, tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Kemudian, Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa taubat ini harus dilakukan pada masa diterimanya taubat. Ya. Kalau dia bertobat pada masa ditolaknya seluruh tobat manusia, maka tidak berguna tobatnya. Ya. Yang mana masa tertolaknya tobat ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, dari pelakunya itu sendiri. Maka waktu tobatnya adalah sebelum kematiannya. Apabila bertobat setelah sakaratul maut, maka tobatnya itu tidak diterima. Ya. Kata Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sakaratul maut. Ya, jadi belum sakaratul maut. Juga di dalam surah yang keempat ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, walaysati taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, baru ia mengatakan, inni tubtul an. Sesungguhnya saya mau bertobat sekarang. Ya, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kekafiran. Ya, jadi walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Ya. Jadi kalau seorang itu masih dalam kondisi kafir, taubatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia itu masuk Islam. Ya. Kemudian Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa yang berikutnya, yang kedua, yaitu dari manusia secara umum. Ya, kalau tadi dari pelakunya, ya maka sebelum sakaratul maut. Ya, tapi kalau secara umum, ya maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yasutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yasutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Ya, begitulah hingga matahari terbit dari barat. Ya, kalau matahari terbit dari barat, maka taubat seorang hamba itu tidak bermanfaat.
Jika hamba, maka syarat tobat itu ada 4. Yang 3 tadi, ya, ditambah dengan syarat yang keempat. Ya, jadi dia harus wa yabra'a min haqqi sahibiha. Ya, jadi dia harus mengembalikan hak saudaranya. Kembalikan ke negara. Dia cuma astagfirullah, tapi di rekeningnya masih banyak uang korupsi. Dia harus membersihkan rekeningnya itu dari uang haram. Ya, dia harus kembalikan. Ya. Jadi kalau terkait dengan harta, dia harus kembalikan. Terkait dengan kehormatan orang, maka dia harus bersihkan nama baik orang yang dia rusak. Ya. Dan juga mungkin gibah itu dia harus minta kehalalannya. Ya, jadi beda kalau mungkin belum ketahuan tentang gibah ini, maka dia cukup memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya, juga dosa orang yang dia gibahi. Selanjutnya dia membela saudaranya yang dia gibahi ketika orang lain menggibahnya, juga menyebut-nyebut kebaikannya di majelis yang biasa dia menggibahnya. Ya. Jadi ini taubat jika terkait dengan hak hamba. Ya, maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, adapun bila dosa tersebut antara kamu dengan manusia, apabila berupa harta, harus menunaikan kepada pemiliknya, dan tidak diterima taubat kecuali dengan menunaikannya. Jadi kalau kamu mencuri harta seorang, lalu kamu bertobat dari hal itu, ya, maka kamu harus menyerahkan hasil curian tersebut kepada pemiliknya. Ya, maka di sini ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ya, tidak sah tobatnya orang yang hanya mengatakan astagfirullah tapi tidak mengembalikan hak temannya, ya, yang dia curi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bisa dilihat hadis yang ke-13. Nah, kita masuk hadis yang ke-13. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi ummahat a'azzanillah wa iyyakum, maka ketika seorang mengucapkan astagfirullah, berarti dia atlubul maghfirah. Aku meminta maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mana ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ya, bahwa penghapusan dosa itu, ya, jadi penghapusan dosa itu ada 2 macam. Ya, penghapusan dosa itu ada 2 macam.
Yang pertama adalah al-mahwi. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa'at bi say'ah al-hasanah tamhuha." Iringilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ya. Adapun makna yang kedua yaitu tabdil. Ya, jadi makna yang kedua adalah tabdil. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah Ta'ala berfirman, "Faulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti sayiatihim hasanat. Keburukan mereka diganti dengan hasanat, kebaikan. Ya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ummahat azanillah wa iyyakum. Maka di sini ya, apakah kemudian dosa ini ketika dia bertobat, apakah berubah jadi pahala? Ya, jadi berdasarkan ayat ini, apakah kemudian berubah jadi pahala? Maka penggantian di sini ummahat a'azzanillah wa iyyakum yaitu ya, diganti dengan hidayah dan kemudahan dalam melakukan amal baik. Itu makna penggantian. Ya, maka sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mereka itu orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Maksudnya orang-orang beriman ya, yang dulu dia bergelimang dengan dosa, bergelimang dalam dosa. Setelah dia bertobat, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka benci terhadap dosa-dosa itu. Lalu Allah jadikan mereka menyukai kebaikan, beramal kebaikan, dan Allah ganti dosa-dosa yang dulu menjadi amal-amal yang berpahala. Ya, jadi ini ummahat a'azzanillah wa iyyakum, sebagaimana riwayat dari Wahsy dan rekan-rekannya ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa lana bitaubah wa qad abadna al-awthan wa qatalna al-mu'minin." Bagaimana kami bertaubat sementara dulu kami itu menyembah berhala, kami membunuh orang-orang mukmin, kami menikahi wanita-wanita musyrikat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Ya. Jadi dari pertanyaan ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Ya. Jadi surah Al-Furqan ayat 70. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka yang dulunya menyembah berhala, Allah ganti dengan menyembah hanya kepada Allah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi syirik. Mereka yang dulu berperang dalam barisan kaum musyrikin, Allah ganti mereka sekarang berada pada posisi ya, oposisi, ya, sehingga mereka berperang bersama kaum mukminin melawan orang-orang musyrik. Ya, yang dulu mereka nikah dengan wanita-wanita musyrik, Allah ganti istri mereka dengan wanita-wanita yang mukminah. Ya, oleh karena itu ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa orang yang
beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepadanya ganti. Ya, sehingga ganti yang dimaksud yaitu yang dulunya mungkin dia suka dengan keburukan. Ketika dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan hatinya itu benci dengan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kebidahan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya itu cinta kepada sunnah, kepada tauhid, kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi ini makna dari tabdil, ya, penggantian. Ya. Kemudian maha ta'azzanillah wa iyyakum. Kalau di hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah. Ya, jadi demi Allah. Ini menunjukkan kita boleh bersumpah walaupun nggak diminta. Hanya untuk menguatkan, ya. Jadi ini semakin menguatkan kepercayaan yang mereka itu percaya, tapi dengan sumpah maka itu makin mantap kepercayaannya. Ya, dan ini boleh walaupun kita tidak diminta bersumpah. Jadi ini untuk menguatkan. Yang nggak boleh itu terlalu sering bersumpah. Sumpah mulu. Sering banget sumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit wallahi. Masya Allah, ngomong dikit wallahi. Akhirnya ketika dia tidak wallahi, orang ragu-ragu. Ya, jadi kalau lagi serius saja, kalau urusan serius, jadi sumpah ini menunjukkan ini urusan serius. Jadi ini benar-benar, ya. Jadi ini benar-benar sehingga dia sampai bersumpah. Ya, jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah ini menunjukkan keseriusannya. Kemudian maha ta'azzanillah wa iyyakum, ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan aku bertobat. Bedanya apa? Tobat sama istighfar memang bedanya apa? Atau sama aja? Maka maha ta'azzanillah wa iyyakum, dua istilah ini tampak sama, tapi hakikatnya itu berbeda. Jadi hakikatnya dua istilah ini berbeda, ya. Yang pertama, ya, bahwa tobat itu ada batas waktunya. Tadi kita udah bahas, ya. Kalau dia bertobat, ya, maka Allah tidak menerima tobat seorang hamba selama ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Ya. Allah nggak terima tobatnya kalau ruhnya udah sampai di tenggorokan. Jadi innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Ya. Jadi tobat itu ada batas waktunya. Sementara istighfar itu enggak ada batasnya. Oleh karena itu, yang sudah meninggal dunia, ya, maka di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, ya, sesudah Muhajirin dan Ansar,
Mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang mukmin. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya, jadi ini ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa taubat itu ada batas waktunya. Beda dengan istighfar, walaupun orangnya sudah meninggal, ya, tapi yang masih hidup ini masih bisa memohonkan ampunan untuknya. Sebagaimana surah Al-Hasyr ayat 10. Berikutnya, taubat itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku dosa itu sendiri. Ya, maka nggak ada syariat sholat. Apa itu? Karena orangnya nggak sholat, sehingga ketika meninggal, ya, kemudian orang-orang gantikan sholatnya. Ya. Jadi ini ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ya, bahwa taubat itu dilakukan oleh orangnya sendiri. Ya. Adapun istighfar bisa dilakukan oleh pelaku dosa dan juga orang lain yang bisa memohonkan ampunan untuknya. Nah, jadi taubat itu nggak bisa diwakili oleh orang lain. Kalau bisa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu memaksa pamannya Abu Thalib untuk bertaubat, masuk Islam, mengucapkan syahadat. Cukup diwakili sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa diwakili kalau taubat ini. Ya, tapi kalau istighfar, memohonkan ampunan, ya, maka seorang anak dia bisa berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Seorang anak bisa memohonkan ampun ketika seorang itu ditinggikan derajatnya di surga, dia kebingungan. Dari mana ini? Kok bisa saya mendapatkan ketinggian derajat seperti ini? Ya, dari mana ya Rabb? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfari waladika lak. Ini disebabkan istighfar anakmu untukmu. Ya, maka kita banyak memohonkan ampunan untuk orang tua. Dan ini tidak ada amalan yang melebihi ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, amalan untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia, ya, tidak ada yang lebih afdol dari permohonan ampunan. Jadi nggak ada lagi amalan lain yang lebih afdol dari permohonan ampunan dari anak untuk orang tuanya. Nggak ada yang lebih afdol dari itu. Ya, dan itu lebih afdol daripada sedekah atas nama orang tua. Ya, jadi permohonan ampunan anak untuk orang tua yang sudah meninggal itu lebih afdol daripada sedekah atas nama orang tua. Ya. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa taubat itu memiliki syarat, harus berhenti dari dosa yang ditaubati. Beda dengan istighfar. Ya. Ulama beda pendapat. Gimana dengan orang yang astagfirullah, tapi mungkin masih melakukan dosa? Ya. Itu bagaimana? Mungkin dia masih merokok, ya. Jadi, atau mungkin masih gibah, ya. Astagfirullah, tapi gibahnya lancar.
Maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, sebagian ulama berpendapat istighfarnya itu tetap bermanfaat walaupun orangnya itu masih berbuat dosa, masih belum taubat dengan taubat yang taubat yang nasuha. Ya. Karena apa? Dalilnya ya hadis ini, hadis ke-13 ini. Karena di hadis ini istighfar dan taubat disebut terpisah. Menunjukkan istighfar itu dapat bermanfaat meski tidak diiringi dengan taubat. Maka menurut para ulama yang berpegang pada pendapat ini, istighfar yang dilakukan oleh orang yang masih belum sempurna taubatnya, ya, tidak sempurna taubatnya, ya, masih ada dosa-dosa yang dilakukan, maka ini boleh jadi Allah mengijabahi permohonan ampunannya meskipun dia belum bertobat. Ya, dan ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa ada kesimpulan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, ya, ketika mengkompromikan dua pendapat, yang mana pendapat yang satunya mengatakan taubat, istighfar tanpa taubat itu sia-sia, ya, dengan istighfar tetap bermanfaat meskipun pelakunya belum bertobat. Ya, beliau hafizahullah ta'ala kemudian mengkompromikan dua pendapat ini. Beliau mengatakan bahwa istighfar itu ada dua keadaan. Pertama, istighfar untuk pelaku dosa yang dilakukan oleh orang lain, sebagaimana malaikat, ya, yang kemudian para malaikat ini memohonkan ampunan untuk orang yang duduk di tempat sholat selama wuduknya nggak batal. Dia duduk menunggu sholat. Para malaikat mendoakannya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, jadi ini istighfar dari orang lain. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memerintahkan para sahabat, ya, untuk memohonkan ampunan bagi Raja Najasyi, ya, ketika beliau meninggal. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istaghfiru li akhikum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Doakan, mohonkan ampunan untuk saudara kalian. Ya, dan juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan salah seorang sahabat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istaghfiru li akhikum, ya, doakan atau mohonkan ampunan untuk saudara kalian. Juga was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonkan untuknya tasbit, ketetapan hati, karena dia sekarang ditanya. Ya, jadi ditanya. Mayit itu akan ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya, akan ditanya. Maka kita memohonkan agar dia diberikan keteguhan hati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istighfar untuk mayit dan ini bermanfaat untuk mayit. Ya, dan
Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali karena itu bermanfaat. Ya, jadi Allah taala memerintahkan sesuatu kecuali karena itu bermanfaat. Ya, jadi nggak ada perintah Allah, nggak ada. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan memohonkan ampunan untuk saudara kalian. Nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau nggak ada manfaatnya. Berarti istighfar bagi dia itu bermanfaat. Ya, kemudian yang kedua, bahwa istighfar pelaku dosa untuk dirinya sendiri. Ya, yang tepat bahwa istighfar seperti ini dapat bermanfaat untuk pelakunya meskipun dia belum benar-benar bertobat, tapi dengan syarat istighfar tersebut muncul karena rasa takut kepada Allah. Dia memohon ampunan, astagfirullah atubu ilaih. Ya, jadi dia benar-benar muncul dari hatinya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dalam dua kondisi. Hatinya masih lemah di hadapan godaan maksiat, tapi di lain sisi juga dia menyadari dosa-dosanya. Dia mengakui dirinya ini penuh dosa dan dia sampai muncul rasa takut di hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighfar yang hanya muncul di lisan, nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebut dengan istighfar pendusta. Ya, jadi mengatakan astagfirullah, tapi di hatinya nggak ada rasa bersalah, di hatinya nggak ada rasa takut kepada Allah. Ya, ini yang nggak ada manfaatnya istighfar seperti ini. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Allah bisa jadi mengampuni sebagai pengabulan atas doa. Ya. Wa illam yatub, meskipun dia belum bertobat. Berkumpul antara istighfar dan taubat, maka itu yang sempurna. Ya, jadi kalau dia bertobat, ya, maka itu istighfarnya dan taubatnya itu jadi sempurna. Ya. Dan umahat azanillah wa yakum, bahwa bila seorang dapat mengumpulkan istighfar dan taubat, maka hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 135 tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, mereka ingat Allah, lalu mereka memohon ampun. Nah, jadi memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Mereka beristighfar. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, yaitu bertobat, sedang mereka mengetahui. Allah al-Bismillah. Ya, jadi ini yang sempurna. Dia beristighfar, tapi juga disertai keinginan kuat untuk bertobat, berhenti dari dosanya itu selama-lamanya.
Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan sebentar ya, sambil nunggu kalau ada yang bertanya. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa istighfar ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi istighfar itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita setelah sholat juga istighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salam dalam sholat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 3 kali, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar padahal selesai sholat. Ya, ini istighfar yang sifatnya sunnah. Kenapa kita harus istighfar setelah sholat? Karena bisa jadi kita kurang khusyuk ketika sholat. Hatinya mungkin lalai. Seringkali tidak khusyuk. Ya, masih banyak mengingat dunia dalam sholatnya. Atau mungkin ya, gerakannya yang kurang tumanina dan lain sebagainya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk istighfar selesai sholat. Ya. Kemudian juga ketika keluar dari WC, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mohon ampun. Ghufranak. Tadi lupa setting, jadi orang nelpon masuk ya. Karena ini live-nya pakai HP. Ya. Kita lanjut ya. Istighfar itu ada yang sunnah, ada yang wajib ya. Jadi tadi setelah sholat kita istighfar, kemudian keluar WC kita juga istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi kita melakukan kesalahan tanpa kita sadar bahwa itu kesalahan. Ya, mungkin saja ada terpercik air seni. Pakaian kita ini mungkin terpercik air seni. Atau badan kita. Ya. Padahal syarat sahnya sholat adalah sucinya badan dan pakaian dari najis. Ya. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menjadi kelemahan diri kita. Kemudian juga istighfar yang sunnah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pagi dan sore ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, ini 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Ada istighfar yang sifatnya wajib. Ya, jadi istighfar itu ada yang sifatnya wajib. Yaitu ketika melakukan dosa. Ya, baik meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ya, jadi mungkin dia tidak sholat. Ya, jadi dia nggak sholat. Kemudian akhirnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hukumnya wajib,
wajib beristighfar. Ya. Kemudian Mahata'azanillah wa yakum juga ketika dia melakukan maksiat, maka dia wajib hukumnya untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di awal pembahasan kita udah membahas tentang pendapat para ulama ya, bahwa tobat itu wajibatun min kulli dzanbin. Wajib. Ya, jadi wajib hukumnya bagi setiap dosa. Baik dosa yang terkait dengan hak Allah maupun dengan hak hamba. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Silakan Ibu-ibu. Kami persilakan Ustaz jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Atau udah paham semua? Ana Ustaz. Ya, na'am, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering dengar bahwa apa yang kita lakukan itu misalnya amalan-amalan itu akan dimohonkan ampunan oleh malaikat. Apakah malaikat yang memohonkan ampunan itu selalu diijabah, Ustaz? Ya. Jadi Mahata'azanillah wa yakum, bahwa orang yang menunggu sholat itu dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Juga orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini apakah kemudian ini akhirnya bermanfaat buat orang yang dimohonkan ampunan oleh para malaikat tersebut? Maka Mahata'azanillah wa yakum, ya, bahwa tadi kita udah bahas, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kalau tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Dan wallahu a'lam soal apakah orangnya nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab permohonan ampunan dari saudara-saudaranya, ya, dari anak-anaknya yang soleh atau dari malaikat, maka wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas bahwa kita udah bahas tadi, tidak ada yang diperintahkan dalam syariat itu yang sia-sia. Maka kita berharap dengan apa yang kita lakukan tersebut, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Ya. Ya, termasuk yang duduk di majlis ta'lim. Ya. Walaupun ini secara virtual ya. Ya. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, semisal kita mengikuti majelis taklim, malaikat itu memintakan ampunan kepada kita. Bagaimana jika kita tidak sempat mengikuti, tapi kita dengan
mendengarkan siaran ulangnya misalnya di YouTube itu seperti apa Ustaz? Apakah kita juga mendapat pengampunan atau hanya sekedar pahala ikut taklim tersebut? Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Ma ta'azzanillah wa iyyakum. Di pembahasan hadis niat, ya, tentang niat, kita udah pernah membahas tentang riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran au qata'tum wadiyan. Tidak, sesungguhnya di Madinah ada lelaki yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan atau melewati sebuah lembah kecuali illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka berserikat dengan kalian dalam soal pahala. Jadi mereka berserikat dengan kalian dalam soal pahala. Habasahumul marad, mereka nggak ikut karena sakit, ya. Jadi karena sakit, terhalang oleh sakit. Sehingga yang biasanya ikut taklim rutin, kemudian dia qadarullah sakit sehingga nggak bisa jalan. Akhirnya dia hanya bisa menyimak, ya, mungkin melalui rekaman dan lain sebagainya. Maka semoga dia juga mendapatkan pahala yang sempurna, juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di majelis secara langsung. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Doa apa saja yang bisa kita baca untuk saudara kita yang sudah meninggal? Seperti nenek, kakek, atau tante-tante kita. Jazakallah khairan. Wah ya. Langsung saja. Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tua aku. Allahumma firli wa ajdadi wa jaddati. Ya Allah, ampuni aku dan kakek-kakekku dan nenek-nenekku. Ya, jadi kakekku dan nenekku, atau sebut namanya. Ibu langsung aja sebut namanya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kakekku, sebut nama kakeknya. Atau sebut nama neneknya. Ya, jadi langsung saja sebut nama, ya. Maka ibu tanya nama kakek-kakeknya, ditanya nama nenek-nenek. Atau karena nggak tahu nama mungkin, ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, ampuni aku dan kakek nenekku. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, sayangi mereka. Allahumma a'idhum min adzabil qabr. Ya Allah, jauhkan mereka dari adab kubur. Wa min adzabin nar, jauhkan mereka juga dari adab neraka. Ya. Jadi nggak ada doa khusus. Nggak ada doa khusus. Ya. Yang lainnya ibu-ibu silakan. Tafadholi. Masih ada? Nggak ada lagi? Ada Ustaz.
Ya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Silakan kalau masih ada, silakan. Bisa dinyalakan mic-nya yang atasnya. Belum bisa. Oh, ya. Silakan. Ini ada chatting. Oh, tadi ya yang bilang nggak bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon izin Ustaz bertanya. Nah, Butuh pencerahan terkait dengan berdoa seusai sholat, Ustaz. nah, Ya, karena saya bingung dengan ada salah satu hadis yang pernah saya dengar bahwa Rasulullah SAW tidak berdoa ketika selesai sholat wajib. Beliau langsung berdiri kemudian setelah sholat sunnah. Syukran, Ustaz. saya kurang jelas mendengarnya, tapi saya nangkapnya tentang hukum doa setelah sholat ya. Nah, Ummahat azanillah wa iyyakum, yang jadi perselisihan di kalangan ulama itu dari riwayat usika ya Mu'adz la tad'uhunna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan padamu wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan doa setiap dubur kulli shalah. Ya. Doanya apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Terus apa sih yang dimaksud dengan fi duburi kulli shalah? Ya, maka Ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa beberapa hadis yang semakna itu kebanyakan menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah sebelum salam. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah sebelum salam. Ya, maka Ummahat azanillah wa iyyakum, apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah berzikir setelah sholat itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Jadi kalau berdoa maka doanya adalah sebelum salam. Ya, sebaiknya sebelum salam. Ya, jadi sebaiknya sebelum salam kalau ibu mau berdoa. Tapi kalau ibu mau duduk angkat tangan berdoa, maka itu sebaiknya ibu lakukan setelah sholat sunnah. Nah, jadi setelah sholat sunnah, kemudian silakan ibu angkat tangan berdoa. Ya, tapi kalau selesai sholat fardu, maka yang afdol adalah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berzikir. Ya, jadi sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana orang-orang miskin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka curhat tentang orang-orang kaya yang bisa beramal
seperti amalnya orang-orang miskin, tapi mereka dengan kelebihan harta, mereka bisa berjihad ya, dengan harta mereka ya. Kemudian bisa haji dan lain sebagainya dari amal-amal soleh dengan harta tersebut, sedangkan orang miskin nggak bisa. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka amalan yang bisa mengejar amalan orang kaya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin, atau tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna salasan wa salasina khalfa kulli salatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, engkau bertasbih, kemudian bertahmid dan juga bertakbir 33 kali. Ya, setiap selesai sholat. Ya, jadi setiap selesai sholat fardu maksud. Itu bisa menyamai amalan orang-orang kaya. Tapi kemudian akhirnya orang-orang kaya juga mengetahui keutamaan ini, mereka pun ikutan mengamalkan zikir ini. Akhirnya orang miskin kembali datang curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika fadlullah yutihi man yasha." Itu karunia yang Allah berikan, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, maha ta'azzanillahu yakum, bahwa yang dilakukan oleh para sahabat itu sibuk berzikir. Ya, jadi mereka sibuk berzikir dan tidak boleh ngarang-ngarang apa yang harus dibaca selesai sholat fardu, karena ini waktu muqayyad. Zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu waktunya tidak dibatasi, jumlahnya juga. Tapi kalau muqayyad, waktunya terbatas. Apa yang harus dibaca juga sudah ditentukan, sudah terpaket caranya. Ya, maka selesaikan dulu zikir. Ya, selesaikan dulu zikir. Karena itu lebih afdol daripada orang-orang yang melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi zikirnya diselesaikan dulu. Kalaupun ibu mau berdoa nanti ibu silakan sholat sunnah. Setelah sholat sunnah mau khusyuk berdoa, duduk mengangkat tangan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ibu inginkan. Ya, silakan. Ya. Dan juga orang yang tidak berdoa setelah sholat itu bukan berarti mereka tidak berdoa. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa, sehingga tidak perlu lagi mereka berdoa selesai sholat. Ya, waktu mustajabnya adalah antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab berdoa. Ya, doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Maka dia berdoa, kemudian sholat, setelah itu dia berzikir, dan dia pulang ke rumah. Ya, dan nanti dia berdoa selesai sholat sunnah. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, dia juga berdoa sebelum salam dalam sholat. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpinya. Allah Taala mengajarkannya doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'andika fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Dan aku memohon kepadamu watarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Jika engkau menghendaki terjadinya fitnah pada hamba-Mu,
maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dibaca dalam sholat. Jadi bukan setelah salam, tapi dalam sholat. Ya, jadi doa yang mustajab itu sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Wah ya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Terkait ketika kita berdoa, bolehkah kita berdoa sambil melihat buku doa? Karena banyak doa-doa panjang yang belum kita hafal. Kemudian posisi tangan kita apakah tetap mengangkat kedua tangan atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Oh iya. Jadi antara ada berdoa, yaitu menghadap kiblat, kemudian lebih bagus lagi dalam kondisi suci, bukan berarti wajib ya, tapi lebih afdal. Kemudian mengangkat tangan, boleh merapatkan kedua telapak tangan gini, hadapkan ke wajah, jadi gini, atau dengan seperti ini. Ya, jadi dengan mengangkat kedua telapak tangan seperti ini atau dirapetin begini, dihadapin ke wajahnya. Nah, dan boleh kalau nggak hafal menggunakan bahasa Indonesia, asalkan jangan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat maka tanpa disertai dengan suara yang terdengar, nggak boleh jahat, batal sholatnya. Ya, jadi kalau di luar sholat silakan, tetapi yang lebih afdal doa dengan doa-doa yang maksur, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua bahasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua permintaan, ya, dan Maha ta'azzanilah wa iyyakum. Kalau ibu ingin doa dengan doa yang maksur tapi nggak hafal, maka boleh mungkin sambil baca. Yang penting hatinya itu khusyuk, ya, jangan sampai baca dan hatinya lalai. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas Wah, iya. penjelasannya. Ya, silakan. Bismillah, mohon izin Ustaz bertanya sekali lagi. Ketika berdoa di dalam sholat, apakah kita menggerakkan bibir sebagaimana ketika membaca bacaan sholat atau berdoa di dalam hati? Jazakallahu khairan. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang diketahui oleh keluarganya atau sahabatnya. Ini menunjukkan doa itu harus dengan gerakan bibir, bukan cuma mingkem, tapi dengan bergerak, minimal itu didengar oleh diri kita sendiri. Ya, jadi didengar oleh diri kita sendiri. Dan kalau dalam sholat jamaah, jangan sampai bacaan kita itu mengganggu orang di kiri kanan kita, sehingga dipelankan, tapi dengan gerakan, ya. Jadi dengan gerakan bibir tanpa dengan suara yang mengganggu. Ya, jadi bukan doa hanya dengan hati saja, tapi dengan gerakan bibir, memohon. Jadi bergerak bibir. Nah, Allahan. Nah, jazakallahu khairan Ustaz.
Oh iya. Ya, jadi terkadang ada sahabat baca dan itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti bacaan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, jadi bacaan dia didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan keras-keras yang enggak. Bacaan sir, ya, bacaan pelan. Silakan. Sepertinya waktunya udah habis ya. Gimana, Om? Sudah ya? Insya Allah sudah, Ustaz. Baik. Jadi kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.